Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Nurmala. Saya adalah guru di SD Negeri 3 Jadikarya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 3 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring pada kelas 5 dengan materi kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam di SD Negeri 3 Jadikarya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberi masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang saya buat ini. Berikut video praktek pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Silahkan Elisa untuk memimpin doa. Siap, sebelum belajar mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Yang beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke pembiasaan sehari-hari, kali ini kita akan membacakan surat Al-Ikhlas. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya kalian duduknya yang rapih dulu, posisikan kalian duduknya supaya nyaman. Siap? Sudah? Ya. Masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang puasa bulan Ramadan. Apa itu makna puasa? Menahan lapar dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Selain makna, kita juga kemarin telah mempelajari tentang ketentuan-ketentuan dan hikmah puasa di bulan Ramadan. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Daud. Untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang kisah Nabi Daud, Ibu akan membacakan tujuan atau IPK dari materi hari ini, yaitu 1. Menjelaskan makna Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyebutkan nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menganalisis kisah keteladanan Nabi Daud. Kemudian, menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud. Itu adalah tujuan dari materi kita hari ini. Lihat ke gambar, kalian amati. Apakah perbedaan Nabi dan Rasul? Ada yang tahu? Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu dan tidak diwajibkan menyampaikan untuk kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki pilihan yang diberi wahyu oleh Allah yang diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Wajib disampaikan kepada umatnya, sedangkan Nabi tidak untuk umatnya tapi untuk dirinya sendiri. Nabi itu berjumlah 124.000, tapi nama-namanya yang kita ketahui hanya 25. Kemudian Rasul 313. Di sini kita akan mencari tahu tentang Nabi Daud, ya.
Kita akan mempelajari tentang Nabi Daud. Nabi Daud adalah seorang nabi sekaligus rasul. Kemudian Nabi Daud juga merupakan keturunan yang ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian selain itu juga Nabi Daud mempunyai beberapa mukjizat dan keistimewaan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Ya, berarti Nabi Daud, mukjizat Nabi Daud yaitu mendapatkan wahyu, yaitu kitab Zabur, tercatat dalam Al-Qur'an. Nabi Daud alaihissalam adalah salah satu seorang nabi yang berasal dari Bani Israel. Dia memilih 7.000 orang sebagai prajuritnya. Salah satunya di antara mereka terdapat seorang pemuda yang bernama Daud. Keesokan hari, Tadi Ibu telah menjelaskan materi dan menayangkan sebuah video tentang kisah Nabi Daud. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silahkan, Elisa. Kapan Nabi Daud diangkat menjadi nabi? Kapan Nabi Daud diangkat menjadi nabi? Ada yang tahu? Tidak. Tidak. Nabi Daud diangkat menjadi nabi ketika genap berusia 40 tahun. Nabi Daud menerima wahyu, yaitu kitab Zabur, untuk Bani Israel. Nabi Daud wafat atau dimakamkan di Baitul Maqdis, yaitu di Palestina. Ada lagi? Sedang dalam keadaan sehat, malaikat maut datang kemudian mencabut nyawa Nabi Daud atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita nyanyi dulu ya sambil menghafal nama-nama Nabi. Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad. Itu semuanya nabi, kita orang Islam. 25 nabi, nabi umat Islam. 25 nabi, itu utusan Allah. Ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul. Sekarang kalian duduk berkelompok dibagi menjadi 3 ya. Kemudian buka buku paket halaman 38. Kalian baca untuk menambah wawasan atau informasi dari kisah keteladanan Nabi Daud. Silahkan duduknya diatur berkelompok. Dibaca? Sudah. Nah, sekarang Ibu mempunyai kartu. Di sini ada berupa jawaban dan pertanyaannya. Satu orang mengambil satu kartu ya. Kalian harus mencari pasangan dari kartu yang kalian pilih. Nanti duduknya berdekatan dengan pasangannya. Kemudian dipresentasikan ke depan. Apakah jawaban dan pertanyaannya nyambung dengan pasangan kalian? Ya, mengerti? Silakan satu-satu. Dari Sipa. Ambil satu, bebas. Mila, silahkan. Sinta. Elisa. Kalian sudah mendapatkan satu kartu masing-masing ya. Sekarang kalian cari pasangan dari kartu yang kalian pegang. Silahkan.
kalian waktunya mempresentasikan ke depan bersama pasangannya masing-masing. Mulai dari kelompok 1, pasangan Adit dan Amel, silahkan ke depan. Dibacakan pertanyaannya dulu. Contoh ketaatan Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam kepada Allah rajin beribadah terutama pada malam hari, 2 berpuasa separuh tahun. Selanjutnya kelompok 3. Silahkan Wawan ke depan. Baca yang keras. Nama-nama Nabi. Silahkan Wan. Idris, Nuh, Hud, Salih, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun. Surat Al-Isra ayat 59. Rabbuka a'lam biman fis samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'dun nabiyyina ala ba'din wa ataina Dauda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan dan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Betul? Betul, bagus. Tepuk tangan. Silahkan Haris duduk. Tadi kalian sudah melakukan kegiatan indeks Karmatch ya. Jadi metode dengan menggunakan kartu supaya pemahaman kalian lebih meningkat, lebih bisa memahami dari kisah keteladanan Nabi Daud. Nah, sekarang mari kita simpulkan materi hari ini. Nabi, apa arti Nabi? Nabi adalah seorang laki-laki pilihan yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Bagus. Kemudian Rasul? Rasul adalah seorang laki-laki pilihan yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya, kemudian disampaikan kepada umatnya. Nabi Daud hidup pada zaman Raja Jalut dan Talut. Nabi Daud itu adalah seorang nabi dari mana? Dari Bani Israel. Sebutkan mukjizat Nabi Daud. Kitab Zabur dapat mengenai tanpa alat dan habis memahami bahasa burung. Sekarang keistimewaan Nabi Daud apa saja? Bersuara merdu, gunung-gunung dan burung ikut bertasbih. Kerajaannya sangat kuat dan terkalahkan. Kerajaannya sangat kuat tak terkalahkan. Bagus. Nah, sekarang untuk mengukur pemahaman kalian dari materi hari ini, Ibu akan membagikan lembar kerja yang harus diisi oleh kalian dengan teliti dan benar ya. Silahkan dikerjakan. Sudah? Sudah. Belum? Sudah? Silahkan dikumpulkan.
Nah, selain kalian mengerjakan LKPD saat ini, hari ini, nanti kalian akan membawa lembar evaluasi untuk pemahaman, untuk pengerjaan tugas di rumah. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu harap kalian bisa mengambil hikmah dari materi kisah keteladanan Nabi Daud, yaitu hendaknya menaati pemimpin yang membela agamanya, ya. Kemudian pemberani, harus mempunyai sifat berani dalam kebenaran. Kemudian harus jujur. Kemudian harus selalu bersyukur kepada Allah, ya. Nah, itu hikmah dari materi kita hari ini. Kemudian untuk minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri dengan membaca doa. Silahkan untuk memimpin doa, Elisa. Duduk siap, gerak. Sebelum pulang mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.